Selamat sore teman-teman. Sebelumnya aku mau perkenalan diri dulu. Nama aku Feliana Teola, aku dari angkatan 2021, dan pada hari ini aku berkesempatan untuk membantu kalian review tentang materi akuntansi manajemen 2. Dan pada hari ini kita mau bahas soal ujian akhir semester lab akuntansi manajemen 2 tahun kemarin. Untuk soalnya, aku udah upload di files Teams. Mungkin teman-teman boleh lihat dulu soalnya, boleh di-download juga. Ini aku sambil share screen juga. Share screen aku udah kelihatan belum ya, teman? Halo? Kelihatan, Kak. Oke, thank you ya. Nah, ini soal yang mau kita bahas hari ini, UAS Lab Akuntansi Manajemen 2 tahun kemarin, yaitu angkatan aku. Jadi angkatan aku ngerjain soal ini untuk UASnya. Seperti yang teman-teman tahu, mungkin udah dapat juga kisi-kisinya. Jadi soal pertama bakalan mengenai variable and absorption costing, soal kedua segmented reporting, soal 3 transfer pricing, soal 4 CVP analysis, dan soal 5 relevant cost. Di mentoring kali ini aku akan bahas 3 soal, yaitu variable and absorption costing yang nomor 1, lalu nomor 2 segmented reporting, sama nomor 5 relevant cost. Untuk transfer pricing sama CVP itu juga lebih kecil ya untuk yang transfer pricing. Jadi aku nggak jelasin di Excel. Aku sekarang di mentoring 1, 2, sama 5 aja. Oke, kita langsung masuk aja ke soal nomor 1. Di soal nomor 1, kita hitung cost per unit dan income statement untuk tahun 2022 Kitiko menggunakan variable costing dan absorption costing serta rekonsiliasi income-nya. Oke, jadi kita bakalan hitung dulu production cost per unit. Habis itu kita bikin income statement sama terakhir rekonsiliasinya. Untuk production cost per unit sama income statement, teman-teman ingat kita diminta 2 metode, yaitu absorption costing sama variable costing. Oke, kita mulai dulu dari yang production cost per unit untuk absorption. Production cost per unit itu seperti yang teman-teman udah tahu terdiri dari direct material, direct labor, variable overhead, dan fixed overhead untuk yang absorption. Bedanya sama yang variabel itu apa? Bedanya kalau absorption ada fixed overhead, kalau yang variabel nggak ada fixed overhead. Cuma DM, DL, VOH. Oke, bedanya gitu doang. Nah, kita mau mulai hitung DM. Ada di info nomor 2 nih. Tapi sebelum itu, mungkin biar urut, kita lihat info nomor 1 nih, dia bahas tentang berapa banyak yang diproduksi, berapa beginning inventory, ending inventory, dan kita mau cari unit sold dari informasi yang tersedia ini. Ini aku highlight kuning. Oke, kita geser ke kanan dikit. Ini buat hitung unit sold. Di soal ini, sebenarnya kan kita lagi bahas tahun 2022 nih. Yang kita diminta di soal juga kan hitung cost per unit dan income statement 2022. Oke, kita lagi di 2022. Terus di info ini dia bilang, pada tahun 2021, berarti kan tahun kemarin nih, Kitty memproduksi 25.000 kaleng makanan kucing dan menyisakan finished goods sebanyak 6% dari yang diproduksi. Teman-teman ingat,
Kalau misalnya ending inventory dari tahun kemarin, ending inventory-nya 2021, dia akan menjadi beginning inventory di tahun sekarang. Beginning inventory 2022. Oke, berarti beginning inventory 2022 ini adalah 6% dari yang diproduksi di 2021. 6% kali 25.000. Oke, ingat ending 2021 jadi beginning 2022. Oke, dapat beginning inventory-nya 1.500. Habis itu dia bilang di tahun 2022 perusahaan meningkatkan jumlah produksinya sebesar 20%. Berarti 20% daripada yang diproduksi di tahun lalu. Berarti 25.000 yang diproduksi di tahun lalu, terus di tahun sekarang meningkat 20%, dikali sama 120%. Berarti yang diproduksi di 2022 ini adalah 30.000 kaleng. Terus dia juga bilang menyisakan finished goods sebanyak 2.200 kaleng. Berarti ending inventory-nya 2.200. Dari sini kita bisa dapat unit sold dengan cara beginning inventory ditambah unit produce dikurang ending inventory. Kita dapat unit sold di tahun 2022 sebanyak 29.300. Oke, habis itu kita lanjut ke poin informasi nomor 2. Ini aku kasih warna hijau. Katanya, dalam membuat satu kaleng makan kucing, dibutuhkan 125 gram daging ayam, 45 gram ikan tuna, dan 20 ml perisa aroma. Perusahaan beli bahan baku dari pedagang dengan harga untuk daging ayam harganya 44.000 per kilo, ikan tuna 25.000 per 200 gram, dan perisa aroma 180.000 per liter. Kita hitung yang daging ayam dulu. Nah, teman-teman ingat kalau nanti ngerjain pas ujian, kalau misalnya direct materialnya ada 3, berarti teman-teman harus pisahin. Ada daging ayam, ikan tuna, perisa aroma. Jangan digabung jadi satu, gitu ya. Nih, untuk yang daging ayam dulu. Untuk satu kaleng, dia butuh 125 gram. 125 gram. Dia beli dengan harga 44.000 per kilogram. Kalau dari gram, mau dijadiin kilogram, berarti kan per 1.000. Per 1.000 dikali harga per kilonya 44.000. Oke. Dapat daging ayam yang dibutuhkan untuk satu kaleng adalah Rp5.500. Terus lanjut ke ikan tuna, dia butuh 45 gram. Dia beli dengan harga 25.000 per 200 gram. Berarti langsung aja 45 per 200 dikali harganya 25.000. Ikan tuna 5.625. Terus yang DM ketiga, perisa aroma, dia butuh 20 ml. Sedangkan dia beli harganya 180.000 per liter. Dari mililiter mau jadi ke liter, berarti dibagi 1.000. Dikali harganya 180.000. Berarti harga perisa aromanya 3.600. Habis itu direct material udah. Terus kita lanjut ke informasi nomor 3. Katanya selama tahun 2022, prime cost yang terjadi adalah sebesar 659 juta 200. Teman-teman ingat prime cost itu DM ditambah DL atau direct material tambah direct labor. Nah, direct material kita kan udah dapet nih. Daging ayam berapa, ikan tuna berapa, perisa aroma berapa, dari info yang dikasih, dari prime cost yang dikasih nih. Hitungannya aku tulis di sini. DM, tadi kan kita dapat nih untuk satu unit, satu kaleng makanan kucing, dia butuh daging ayamnya 5.500. Tapi untuk satu kaleng doang. Kalau mau cari untuk seluruh kaleng yang diproduksi, berarti tinggal dikali sama unit produce yang 30.000 ini nih.
30, berapa yang kita produksi dalam setahun ya, terus kita kali sama DM-nya, daging ayam, tambah ikan tuna, tambah perisa aroma. Tutup kurung. Selama tahun 2022 adalah segini, 441.750.000. Balik lagi ke info tadi di soal, prime cost itu DM tambah DL. Prime cost-nya udah dikasih tahu, DM-nya kita udah cari. Nah, kita bisa cari DL. DL dengan prime cost dikurang sama DM. Prime cost-nya 659.250.000 dikurang DM 441.750.000. Dapatlah direct labor untuk tahun 2022 sebesar 217.500.000. Nah, kita mau balik lagi nih ke ngitung production cost per unit. Karena dia itu maunya per unit, berarti total direct labor yang tadi, yang 217.500.000, harus kita bagi sama berapa banyak yang kita produksi di 2022, yaitu 30.000. Unit produce ya, teman-teman ingat, bukan unit sold. Dapatlah DL untuk satu kaleng sebesar 7.250. Terus kita mau lanjut ke variable overhead sama fixed overhead. Selain dia kasih tahu prime cost, soalnya dia juga kasih tahu conversion cost. Ini conversion cost 431.250.000. Teman-teman ingat lagi, conversion cost itu apa? Conversion cost itu direct labor ditambah manufacturing overhead, DL tambah MOH. Oke. Kita tulis nih, CC conversion cost sama dengan DL tambah MOH. CC-nya kita udah punya nih, udah dikasih tahu di soal. DL juga kita udah cari tadi di atas. Berarti kita bisa cari MOH. Dengan cara CC dikurang sama DL. Dapatlah MOH-nya 213.750.000. Selanjutnya kita mau pisahin berapa sih fix-nya, berapa sih variabelnya. Caranya gimana? Ini di nomor 3, dia kan kasih tahu nih ada beberapa poin ya, ada 4 bullets nih. Ada depresiasi mesin, depresiasi gedung pabrik, utilitas pabrik, sama gaji satpam pabrik. Teman-teman ingat, semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pabrik itu masuk ke overhead. Ya, berarti di nomor 3 ini ada 4 poin tersebut itu semuanya overhead. Cuman masalahnya kita mau pisahin mana yang fix, mana yang variabel. Nah, untuk tentuinnya gimana? Clue-nya gini, kalau misalnya dia itu variabel overhead, itu dia pakai per unit. Sedangkan di sini kan 4 juta per catur bulan. Terus bawahnya per kuartal, bawahnya lagi per semester, bawahnya per bulan. Kalau pakai per waktu begitu, itu berarti fix. Kalau misalnya 3.000 per unit, ya kalau per unit itu berarti variabel. Tapi di sini semuanya karena per catur bulan, kuartal, semester, bulan, berarti ini semuanya fix. Tinggal kita jadiin dia setahun, kita setahunkan, karena ini yang diminta itu untuk tahun 2022 ya. Oke, yang fixed overhead berarti semua yang ada 4 poin ini masuk ke fixed overhead. Tapi yang per catur bulan harus dijadiin per tahun. Pokoknya semua harus jadi per tahun. Biaya depresiasi mesin dulu, 4 juta per catur bulan. Catur bulan itu kan 4 bulan. Berarti kalau mau dijadiin 1 tahun, harus dikali 3. Kali 3. Ditambah sama biaya depresiasi gedung pabrik, 12.750.000 per kuartal. Kuartal itu 3 bulan. Kalau mau dijadiin setahun, berarti kali 4. Kali 4. Habis itu biaya utilitas pabrik 9 juta per semester. 1 semester itu 6 bulan. Kalau mau dijadiin setahun, tinggal dikali 2. Ditambah terakhir gaji satpam pabrik 3.500.000 per bulan. Mau dijadiin setahun, tinggal kali 12. Berarti total FOH adalah 123 juta. Mau cari VOH gimana? Tinggal MOH dikurang FOH.
Nah, kita udah dapat FOH dan VOH untuk tahun 2022. Kita pindahin ke sini lagi. Di sini diminta per unit. Berarti ingat tinggal dibagi sama unit produce aja. Variable overhead tadi VOH-nya 90.750.000 dibagi sama unit produce 30.000. Dapatlah 3025. Terus fixed overhead berarti tadi FOH-nya 123 juta dibagi sama unit produce 30.000. Dapatlah FOH-nya 4.100. Untuk production cost per unit dengan absorption costing tinggal ditambahin semua. Dapatlah 29.100. Terus lanjut ke yang variabel. Variabel ini gampang banget, kita bisa langsung ambil angka dari atas. Makanya teman-teman harus pastiin dari atas itu benar, karena bisa tinggal kita salin aja. Daging ayam samain 5.500, ikan tuna 5.625, perisa aroma 3.600, direct labor 7.250, variable overhead 3.025. Nah, untuk yang variable costing udah cukup sampai situ aja. Fixed overhead-nya jangan dimasukin, ya, itu perbedaannya. Jadi production cost per unit dengan variable costing adalah 25.000. Oke, kalau udah kita mau masuk ke income statement-nya. Ini udah template, selalu seperti ini. Yang income statement untuk absorption costing, sales kurang COGS, dapat gross profit, kurang variable selling and administrative expense, kurang lagi sama fixed selling and administrative expense, terakhir dapat net operating income. Bedanya yang variable ini, sales dikurang variable COGS, dikurang variable selling, pokoknya kurangin semua yang variabel ya, sesuai namanya, income statement dengan variable costing. Kurangin semua variabel, dapat contribution margin, baru kurangin semua yang fix. FOH, fixed selling, terakhir dapat net operating income. Oke, bedanya kayak gitu. Kita mulai dulu ke yang absorption. Pertama itu sales. Sales didapat dari berapa unit yang terjual, unit sold ya, ini yang tadi kita udah cari pertama kali, dikali sama selling price. Selling price di sini ada di info nomor 5. Kitiko menjual makanan kucing dengan harga 38.000 per kaleng. Berarti unit sold 29.300 dikali sama 38.000. Dapat sales-nya yaitu 1.113.400.000. Itu sales-nya. Terus lanjut ke COGS. COGS-nya didapat dari unit sold yang 29.300 tadi, dikali sama berapa sih production cost per unit dengan metode absorption. Ingat ya, sesuai metodenya masing-masing, ambil yang absorption. Dapat COGS-nya 852.630.000. Gross profit berarti tinggal sales dikurang sama COGS. Dapatlah gross profit-nya 260.770.000. Terus lanjut ke variable selling and administrative expense. Itu adanya di info nomor 4. Nih, dia udah kasih tahu secara eksplisit terdapat juga biaya terkait penjualan dan administrasi. Berarti ini selling and administrative. Tinggal kita pisahin mana yang variabel, mana yang selling. Nah, kalau tadi semuanya fix, yang MOH, yang nomor 3, semuanya kan fix. Nah, kalau nomor 4 ini, dia campur, ada fix, ada variabel. Tapi cara nentuinnya masih tetap sama. Kalau yang per unit, kayak komisi penjualan nih, Rp750 per unit. Sama biaya pengemasan 1.000 per unit. Berarti itu variabel. Sisanya yang per tahun, per semester, per bulan, fix. Oke, kita masukin yang variabel dulu. Yang variabel tadi itu apa? Komisi penjualan 750. Ditambah sama biaya pengemasan 1.000. Oke, habis itu kita kali sama berapa banyak yang kita jual. 29.300 unit. Oke, teman-teman perlu di take note ya, kalau kita lagi kerjain income statement, kita berarti fokus ke unit sold, berapa banyak yang dijual. Jangan salah kaliin.
Jangan kaliin sama unit produce. Harusnya pakai unit sold ya, karena kita udah sampai di income statement. Gitu. Terus lanjut ke fixed selling. Fixed selling itu berarti sisanya, selain komisi dan pengemasan. Biaya iklan dan pemasaran nih, 18.850.000 per tahun, berarti nggak usah diapa-apain lagi. Ditambah sewa gedung kantor, 32.500.000. Tapi itu per semester, mau dijadiin setahun tinggal kali 2. Terus tambah sama biaya gaji staf kantor, 4.200.000. Tapi ini per bulan, kalau mau dijadiin setahun berarti harus kali 12. Nah, ini fixed selling and administrative expense-nya 134.250.000. Mau cari net operating income berarti gross profit kurang variable selling kurang fixed selling. Net operating income-nya dengan absorption costing berarti 75.245.000. Habis itu kita lanjut ke yang variable costing. Sales-nya kita bisa copy aja langsung dari yang absorption, karena sales-nya di sini masih sama. Oke. Nah, variabel COGS-nya ini beda. Variabel COGS dapatnya dari berapa unit yang kita jual, 29.300. Dikali sama production cost per unit dengan variable costing. Kalau tadi yang absorption, kita kan ambil angkanya absorption. Nah, sekarang karena kita di variable, kita ambil production cost per unit punyanya variable. Jangan salah ambil ya. Oke. Nah, ini variable COGS-nya sekian, 732.500.000. Terus variable selling boleh langsung copy dari atas. Variable selling, ini, 51.275. Contribution margin, tinggal sales, kurang variable COGS, kurang variable selling. Dapatlah contribution margin-nya 329.625.000. Dikurang fixed manufacturing overhead. Kita bisa langsung ambil aja angka yang tadi udah kita cari nih, dengan persamaan conversion cost tadi. Kita kan dapat FOH-nya 123 juta. Atau, kalau mau pakai cara lain, itu bisa ambil dari fixed overhead per unit. Kalian ambilnya dari ini ya, tabel yang paling pertama kita buat tadi. Fixed overhead per unit yang 4.100 dikali sama unit produce. Teman-teman ingat unit produce, bukan sold. Kalau mau cari fixed overhead, itu ya, kali sama unit produce. Nah, sama kan 123 juta. Jadi bisa langsung ambil dari persamaan ini atau mengalihkan fixed overhead per unit dengan unit produce. Bukan unit sold ya. Nah, itu angkanya bakal sama 123 juta. Terserah teman-teman mau pakai cara yang mana. Terus dikurang lagi sama fixed selling. Fixed selling juga boleh langsung copy dari atas, yang 134.250. Berarti net operating income-nya contribution margin kurang fixed manufacturing overhead kurang fixed selling and administrative expense. Nah, ini net operating income dengan variable costing yaitu 72.375.000. Ini kan antara absorption sama variable costing ini beda angkanya. Perlu kita rekonsiliasi. Format rekonsiliasinya kayak gini. Pertama net operating income variable dulu yang di atas. Habis itu FOH selisih, entah plus atau minus, itu kita lihat belakangan. Ini isinya belakangan ya, yang tengah-tengah ini. Habis itu kita tulis net operating income absorption-nya. Variabel dulu yang pertama. Variabel yang 72 juta sekian. Terus yang absorption 75.245.000. Nah, rekonsiliasinya gimana? Bisa aja teman-teman pakai cara manual. Dari 72 mau ke 75 harus gimana? Harus ditambah 3 jutaan kan? Berarti tinggal absorption kurang variabel. Nah, bisa juga dengan cara lain. Yaitu, aku lebih saranin teman-teman pakai cara yang kedua ini nih. Pakai rumus ini. FOH per unit kali unit produce dikurang unit sold. FOH per unit kita ambil dari paling atas tadi. Nih, 4.100 dikali buka kurung unit produce kurang sold. Produce-nya 30.000 dikurang sold-nya 29.300. Itu
Nah, angkanya sama aja. Cuma ini tuh bakalan lebih pasti buat teman-teman. Kalau misalnya tadi cara yang pertama itu kan lebih ke cocok logi gitu. Sedangkan kalau misalnya net operating loss itu kan ada minusnya tuh. Nah, teman-teman nanti pusing harus ditambahin apa dikurangin gitu. Pusing kan jadinya. Jadi supaya lebih pasti, lebih baik pakai rumus kayak gini. FOH per unit kali unit produce kurang sold. Tapi kalau mau pakai rumus pastiin jangan kebalik. Jangan sampai unit sold kurang produce. Harus produce kurang sold. Cara ingatnya gini aja, kayak alfabet nih urutannya kan P, Q, R, S. P duluan kan, berarti yang di depan itu sih produce, P gitu ya. Produce dikurang sold dikali sama FOH per unitnya. Nah ini teman-teman kalau mau cocokin, berarti net income variable ditambah sama 2870, karena ini nggak ada tanda minusnya, ya kan? Dapatlah 75245 sama sesuai dengan net operating income dengan absorption costing. Itu untuk soal nomor 1 yang variable and absorption costing. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain? Sampai nomor 1 dulu. Aku tunggu sekitar 1 menit gitu ya teman-teman, boleh lihat-lihat dulu. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh. Aku tunggu 1 menit ya. Oke, teman-teman, kalau belum ada yang mau ditanyain, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu segmented reporting. Oke, jadi, oh iya, sorry. Yang tadi nomor 1, teman-teman jangan lupa saat bikin income statement, jangan lupa pakai COP-nya ya. Nama perusahaan, nama laporannya, terus jangan lupa tulis metodenya apa, absorption atau variable, sama ini, periode laporannya. Karena ini income statement, berarti for the year ended. Itu jangan lupa ditulis skopnya karena ada poinnya juga nanti waktu di ujian. Terus kita lanjut ke segmented reporting yang nomor 2. Yang diminta tuh apa? Diminta membuat segmented income statement ngeteh corp tahun 2022 serta hitung return on investment dan residual income, lalu buat kesimpulan dengan menentukan produk yang lebih baik. Oke, kita mau bikin segmented income statement. Teman-teman jangan lupa karena ini income statement, ini laporan, berarti harus buat judul. Nama perusahaan, ngeteh corp, terus nama laporannya segmented income statement, dan periodenya for the year ended Desember 31, 2022. Formatnya kayak gini, sales dikurang variable expenses, dapat contribution margin, kurang traceable fixed expense, dapat segmented margin, dikurang common fixed expense, dapat net operating income. Oke, kita mulai dari info nomor 1 nih di soal. Katanya, oke, baca ceritanya dulu deh. Ngeteh Corp merupakan perusahaan yang menjual berbagai jenis teh sejak 1987. Terus pada 1 Januari 2022, dia memproduksi dan menjual 2 jenis teh premium terbaru, yaitu teh meregi dan teh hijaan. Nah, infonya itu sebagai berikut. Di info nomor 1, dia bilang dia memproduksi 12.000 bungkus teh meregi. Kita tulis dulu, produce-nya 12.000 teh meregi dan 14.500 teh hijaan. Terus katanya, oleh karena khasiatnya yang sesuai dengan tubuh masyarakat Indonesia, maka seluruh teh hijaan yang diproduksi habis terjual. Berarti teh hijaan ending inventory-nya 0. Terus, teh meregi hanya terjual
89%. Berarti ada sisa sebanyak 89%. Karena dia terjual 89%, berarti ada sisa ending inventory sebanyak 11%. Ya, dari 100 kurang 89%. Ini ending inventory-nya. Berarti unit terjualnya berapa? Produce dikurang ending. Unit terjualnya segini. Atau teman-teman kalau mau cepat, langsung aja katanya kan teh hijaan yang diproduksi seluruhnya habis terjual. Berarti unit sold-nya hijaan adalah 14.500 sesuai yang dia produksi karena semuanya habis terjual. Terus teh meregi hanya terjual 89%. Berarti sold-nya bisa aja langsung 89% kali 12.000. Nah, ini sama aja kalau teman-teman rinciin mungkin biar takut salah gitu ya, biar lebih teliti. Kalau teman-teman nanya beginning inventory-nya berapa? Beginning inventory-nya tuh 0. Karena dia nih itu teh meregi dan hijaan itu kan produk baru. Dan baru diluncurkan memang 1 Januari 2022. Berarti sebelum itu nggak ada produk ini. Berarti beginning inventory-nya 0. Semua yang dia produksi adalah produk baru gitu ya. Oke. Udah dapat unit sold. Lanjut ke info nomor 2. Mulai dari info nomor 2 ini kita bisa cari sales. Kalau sales itu kan kita dapetin dari selling price dikali sama unit sold. Unit sold-nya kita udah dapet nih. Untuk teh meregi, unit sold-nya adalah 10.680. Habis itu kita mau kali sama harganya, selling price-nya. Dia bilang teh meregi dijual dengan harga 270.000 per dus, di mana satu dus berisi 12 bungkus. Berarti untuk tahu harga satu bungkusnya tinggal 270.000 dibagi 12. Terus dikali sama berapa unit terjual. Oke, itu dapat total sales-nya teh meregi 240.300.000. Terus teh hijaan katanya dijual dengan harga 20.500 per bungkus. Tinggal kita kaliin sama unit sold-nya teh hijaan, yaitu 14.500 bungkus. Dapatlah sales-nya teh hijaan 297.250. Total sales tinggal ditambahin aja meregi sama hijaannya. Oke, habis itu kita mau kurangkan sales-nya dengan variable expenses. Variable expenses terdiri dari variabel COGS sama variabel selling. Biaya variabel ada infonya di nomor 3. Oke. Katanya total biaya bahan baku. Bahan baku itu direct material ya. Total biaya bahan baku untuk kedua produk tersebut adalah 16.000. Dengan perbandingan meregi banding hijaan itu 2:3. Meregi 2, hijaan 3. Berarti si meregi ini 2 per 2 tambah 3, 5. 2 per 5 dikali sama 16.000. Ini dapat DM untuk 1 unit doang. Nah, karena ini kita mau cari keseluruhan, berarti harus dikali sama unit sold-nya teh meregi, 10.680. Dapatlah DM untuk meregi 68.352.000. Terus untuk teh hijaan, berarti kalau tadi meregi perbandingannya 2, berarti hijaan kan 3 nih. 3 per 5 kali 16.000. Dikali sama unit sold hijaan. 14.500. Dapatlah 139.200.000. Total tinggal tambahin aja antara meregi sama hijaan. Habis itu lanjut ke direct labor. Di poin yang kedua. Katanya biaya tenaga kerja langsung teh meregi adalah 0,05 total penjualannya. Direct labor-nya meregi adalah 0,05 kali penjualannya meregi. Nih. Oke, kali sama penjualannya meregi. Dapatlah 12.015. Terus untuk teh hijaan katanya 0,15 dikali
Total biaya bahan bakunya kali DM-nya hijaan. 20,880. Totalnya tinggal tambahin ke samping. Terus lanjut. Di poin yang ketiga, dia bilang total variabel COGS kedua teh premium adalah 282.732.000. Itu total variabel COGS. Variabel COGS sendiri kan DM, DL, sama VOH. Berarti yang 282.732.000 itu adalah penjumlahan dari bagian sini nih, yang aku blok ya teman-teman. Total dari DM, DL, VOH. Berarti kalau kita mau cari VOH-nya doang, tinggal 282.732.000 dikurangin sama DM sama DL. Dapatlah VOH-nya doang. Kalau teman-teman nggak percaya, antara DM, DL, VOH ini kalau kita tambahin, hasilnya benar ya, 282.732.000. Oke, udah dapat total variabel overhead-nya. Nah, di soal ini dia info lagi. Total variabel overhead teh hijaan, si hijaan punya, adalah 55% dari total variabel overhead kedua produk. Berarti dia itu 55%-nya. Sedangkan meregi tinggal sisanya. Atau 45%-nya. Udah dapat variabel overhead. Kita lanjut ke poin keempat. Variabel selling expense untuk meregi adalah 1,5 kalinya hijaan. Dengan total variabel selling expense 45 juta. Totalnya itu 45 juta. Meregi adalah 1,5 kalinya hijaan. Berarti kalau cara cepatnya itu, kita bisa isi di bagian hijaan. Tinggal 45 juta dibagi sama 2,5. Terus meregi tinggal 1,5 dikali hijaan. Nah, ini hasilnya benar, 45 juta. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak terbiasa pakai cara yang cepat kayak gini atau takut salah mungkin ya, kita bisa pakai cara yang pelan-pelan aja. Aku tulis di samping sini. Dia bilang variabel selling expense untuk meregi adalah 1,5 hijaan. Meregi tambah hijaan sama dengan 45 juta. Terus dia bilang meregi itu 1,5 kali hijaan. Berarti si meregi ini kita ganti dengan 1,5 H. Ditambah hijaan itu sendiri. Sama dengan 45 juta. 1,5 H tambah H berarti kan 2,5 H. Sama dengan 45 juta. Berarti kita bakal dapat si hijaan dengan cara 45 juta bagi 2,5. Ini sama ya kalau tadi yang pakai cara cepat, yang 45 juta langsung dibagi 2,5. Tapi kalau teman-teman belum terbiasa atau takut salah ya lebih baik dirinciin kayak gini juga nggak apa-apa. Hijaannya kita ambil nih 18 juta. Terus balik lagi ke meregi. Katanya meregi itu 1,5 kalinya hijaan. 1,5 kali hijaan. Nah, sama ya kayak tadi yang aku pakai cara cepat itu. Terus total variabel expense tinggal tambahin aja DM, DL, VOH sama variabel selling tambahin semua. Yang hijaan sama total juga sama, langsung tambahin aja. Contribution margin dapatnya dari total sales dikurang sama variabel expense. Dapat segini. Sampai ke hijaan sama total juga sama, caranya kayak gitu. Sales kurang total variable expense. Habis itu dikurang sama traceable fixed expense. Kita harus tentuin nih yang traceable itu yang mana. Aku mau review dikit, kalau yang traceable itu, ini kan kita punya dua produk nih, meregi sama hijaan. Disebut traceable fixed expense kalau misalnya kita bisa bedain mana yang buat meregi, mana yang buat hijaan. Sedangkan di bawah nanti ada yang namanya common fixed expense. Disebut common kalau misalnya kita nggak bisa bedain mana buat meregi, mana buat hijaan. Pokoknya dia itu berlaku secara total, keseluruhan. Itu namanya common. Kalau traceable sesuai namanya traceable, bisa di-trace mana meregi, mana hijaan.
gitu ya. Kita lanjut ke info nomor 4 nih di soal. Katanya Ngeteh Corp memiliki mesin untuk memproduksi teh meregi, dibeli sejak 1 Januari 2022 dengan harga perolehan 200 juta, nilai sisa 20 juta, diestimasi dapat bekerja selama 90.000 jam, bla bla bla. Berarti ini ngomongin depresiasi dengan metode units of activity. Terus di info nomor 4 ini, dia juga sebutin bahwa perusahaan juga punya mesin untuk memproduksi teh hijaan. Berarti ini kita bisa simpulkan meregi sama hijaan pakai mesin yang berbeda. Oke, berarti karena bisa dipisahin mana meregi, mana hijaan, dia adalah traceable fixed expense. Kita tulis di sini. Depreciation expense. Oke. Yang untuk meregi sama hijaan nanti kita hitung terpisah. Oke. Untuk yang meregi dulu deh, karena dia gampang kan pakai metode units of activity. Teman-teman ingat rumusnya itu adalah harga perolehan 200 juta dikurang nilai sisa. Terus dibagi, dia bisa bekerja berapa banyak sih? Dia bisa bekerja 90.000 jam. Oke. Terus kita kali berapa sih yang dia pakai di 2022 ini? Katanya pada tahun 2022 mesin tersebut dipakai selama 5750 jam. Berarti depresiasi untuk teh meregi tahun 2022 adalah 11.500.000. Lanjut ke mesinnya teh hijaan. Perusahaan juga memiliki mesin untuk memproduksi teh hijaan sejak 10 Maret 2021 dengan harga perolehan 120 juta, nilai sisa 15 juta, umur manfaat 8 tahun. Mesin disusutkan dengan metode saldo menurun ganda. Karena pakai double declining, berarti ini agak ribet nih, kita harus hitung dari sejak tahun dia beli. Tapi sebelum itu, kalau ngerjain double declining, kita harus hitung dulu rate-nya. Caranya itu 2 dikali 100% dibagi umur manfaatnya 8 tahun. Berarti di sini rate-nya adalah 25%. Ya, kita tulis dulu rate-nya 25%. Terus kita hitung depresiasi di 2021. Harga perolehannya 120 juta. Dikali rate-nya 25%. Tapi dia tuh belinya dari 10 Maret. Berarti kita harus kali fraction. Dari 10 Maret sampai 31 Desember itu berapa lama? 10 bulan ya? 10 per 12. Maretnya dihitung ya, karena dia belum tanggal 16, dia masih di bawah tanggal 15. Berarti dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 10 bulan. Berarti kali 10 per 12. Nih, udah benar rumusnya. Terus lanjut ke 2022. Kita harus cari book value. 120 juta, cost-nya dikurang sama depresiasi 2021. Dikali sama rate-nya, 25%. Berarti di tahun 2022, depresiasinya adalah 23.750.000 untuk mesinnya hijaan. Ini yang kita masukin ke income statement. Yang 2022. Oke. Terus, totalnya tinggal tambahin aja ke samping. Oke, depresiasi udah. Kita lanjut ke info nomor 5. Info nomor 5. Sebagai upaya pengenalan produk terbaru, Ngeteh Corp memasang iklan untuk kedua teh premium tersebut. Biaya yang dikeluarkan untuk teh meregi sekian, sedangkan untuk teh hijaan sekian. Nah, karena ini iklannya bisa dibedakan untuk meregi berapa, untuk hijaan berapa, berarti dia juga termasuk traceable. Advertising expense. Yang meregi katanya itu 4.500.000 per tahun. Sedangkan hijaan 1.500.000 per semester. Semester itu kan 6 bulan. Kalau mau jadiin setahun berarti harus dikali 2. 1.500.000 dikali 2. Tinggal tambahin ke samping di bagian total. Habis itu kita lanjut ke info nomor 6.
Total gaji kepala departemen kedua produk tersebut selama 2022 adalah 25.750, di mana gaji kepala departemen hijaan lebih besar 7,5 juta dari meregi. Nah, ini juga bisa dibedakan kan, mana yang buat meregi, mana yang buat hijaan. Berarti ini juga masuk ke traceable. Apa ini? Gaji kepala departemen. Salaries of department head. Atau head of department salary juga terserah, yang penting intinya sama ya, yang penting ada nyebutin salaries sama head of department atau department head. Untuk kata-kata yang di samping ini nggak harus 100% sama sih, yang penting sesuai aja gitu. Nah, kita hitung pakai persamaan lagi ya. Atau kalau mau pakai cara cepat juga bisa. Ini aku tunjukin cara cepatnya dulu. Katanya untuk gaji kepala departemen hijaan lebih besar 7,5 juta dari meregi. Berarti kita bisa hitung di bagian meregi dulu nih. Meregi dulu 25.750.000 minus 7,5 juta bagi 2. Sedangkan di hijaan katanya lebih besar 7,5. Tinggal meregi tambah 7,5 juta. Ini kalau di total benar ya, 25.750. Atau kalau kita mau pakai cara yang lebih teliti, kita bikin persamaan. Hijaan tambah meregi itu kan 25.750. Sedangkan katanya untuk hijaan lebih besar 7,5 dari meregi. Berarti si hijaan ini adalah meregi tambah 7 juta. 7,5 juta, sorry. Ditambah sama mereginya sendiri sama dengan 25.750. Ini kan berarti 2 meregi tambah 7,5 juta. Dua meregi sama dengan 25.750.000. Karena 7 juta setengahnya dari kiri mau pindah ruas ke kanan, berarti ganti tanda jadi minus 7,5 juta. Untuk dapat mereginya aja tinggal 18.250 dibagi 2. Nah, benar ya, ini mereginya tadi kan aku juga udah dapat pakai cara cepat. Mereginya 9.125.000. Sedangkan si hijaan ini 7.500.000 lebih besar dari meregi. Tinggal tambah 7.500.000. Total ke samping ya. 25.750. Berarti kalau teman-teman udah terbiasa pakai cara cepat, itu boleh dipakai. Tapi kalau misalnya belum terbiasa atau takut salah, boleh diuraikan aja kayak gini, pakai persamaan. Karena hasilnya bakal sama aja, asal teliti ya. Terus kita totalin semua traceable fixed expense yang ada. Totalin depre, advertising, salaries. Totalin semua. Habis itu kita mau cari segmented margin. Segmented margin dapatnya dengan cara contribution margin dikurang sama total traceable fixed expense. Untuk hijaan juga sama, contribution margin dikurang total traceable fixed expense. Untuk yang total, terserah teman-teman mau contribution margin total kurang total traceable fixed expense, atau mau tambahin ke samping juga boleh, hasilnya sama. Terus, habis dapat segmented margin, kita mau kurangin sama common fixed expense. Tadi info nomor 6 udah ya, info nomor 6 udah. Kita lanjut ke info nomor 7 nih. Katanya Ngeteh Corp memiliki bangunan yang digunakan untuk operasional dengan depresiasi per bulan 6.250.000.
ini bangunan digunakan baik untuk hijaan, untuk meregi, pokoknya ini dipakai buat semuanya. Nggak bisa kita pisahin nih, mana porsi untuk hijaan, mana untuk meregi. Berarti ini common fixed expense. Depreciation expense. Dan karena dia itu common, jadi kita nggak bisa taruh di meregi berapa, di hijaan berapa. Kita taruhnya di bagian total, yang paling kanan. Oke, taruhnya di total. 6.250.000 per bulan. Tapi kita kan mau jadiin per tahun, berarti tinggal kali 12 aja. 75 juta. Habis itu di info nomor 8. Tadi 7 udah, sekarang info nomor 8. Kantor pusat Ngeteh Corp memiliki sejumlah 5 orang karyawan dengan gaji 1.200.000 per bulan per karyawan. Ini berarti apa ya? Salaries for staff gitu ya. Salaries of staff. Atau staff salary expense juga terserah. Untuk nama-nama expense ini nggak sama persis juga nggak apa-apa kok. Salaries of staff ini dia tuh 1.200.000 per bulan per karyawan. Setahun ada berapa bulan? Ada 12. Kita kan mau jadiin setahun nih. Terus ada berapa karyawan? Ada 5 orang. Tinggal kali 5. Berarti salaries of staff untuk setahun adalah 72 juta. Dan selain itu kantor pusat juga harus membayar total biaya listrik, air, dan telepon 3.890.000 per bulan. Utilities expense. 3.890.000 per bulan. Mau dijadiin setahun tinggal kali 12 aja. Terus terakhir net operating income tinggal segmented margin di kolom total ya, yang paling kanan, dikurangin sama seluruh common fixed expense. Mulai dari depresiasi, salaries of staff, sama utilities expense. Dapatlah net operating income, ini karena minus berarti net operating loss ya. Net operating income dalam kurung loss. Net operating loss-nya adalah loss sebesar 52.362.000. Habis itu kita disuruh juga cari return on investment sama residual income. Untuk return on investment, kita cari dulu yang punyanya meregi. Caranya, segmented margin punya meregi dibagi sama rata-rata investasi aset untuk meregi. Nih, ada di soal bagian terakhirnya ya. Segmented margin punya meregi dibagi rata-rata investasi aset meregi, 250 juta. Dan hasil ini harus dalam persentase. Kalau misalnya teman-teman hitung manual, ini kan aku pakai Excel nih, jadi bisa langsung pakai format persentase. Kalau hitung manual, itu berarti segmented margin dibagi sama 250 juta kali 100%. Tuh, sorry. Nah, ini kan 35,5119. Buletin aja ke dua angka belakang koma, sama tambahin simbol persen. Karena nanti teman-teman ujiannya kan hitung manual sendiri ya, pakai kalkulator. Gitu. Berarti kalau pakai kalkulator nanti tinggal kali 100%. Kali 100. Persennya teman-teman tulis di kertas aja, nggak usah tulis di kalkulator. Gitu. Terus untuk punyanya hijaan, return on investment-nya didapat dari segmented margin hijaan dibagi sama rata-rata investasi aset untuk hijaan. Nih, 220 juta. Ingat hasilnya harus dalam persentase. 23,88%. Terus, kita mau hitung residual income. Dia kasih tahu minimum required of return 18%. Ini penting juga ya, teman-teman, buat hitung residual income. Nah, cara hitung residual income, kita pertama yang meregi dulu. Caranya, segmented margin punyanya meregi, dikurang, buka kurung.
minimum required of return-nya 18%, dikali sama rata-rata investasi aset punya Meregi, 250 juta. Nah, residual income Meregi segini, 43 juta sekian. Sedangkan untuk yang hijaan, segmented margin hijaan, dikurang, buka kurung, minimum required of return yang 18%, dikali sama rata-rata investasi aset hijaan, 220 juta. Nah, rumusnya kayak gitu. Terus, terakhir kita diminta menyimpulkan nih produk mana yang lebih baik. Untuk menentukan mana yang lebih baik, kita harus lihat dari 3 aspek. Segmented margin. Kita lihat mana yang segmented margin-nya lebih besar. Yang segmented margin lebih besar antara Meregi sama hijaan, itu kan Meregi. Ya, tandain dulu. Habis itu kita lihat return on investment, mana yang lebih gede. Meregi lagi nih yang lebih gede. Terus terakhir residual income, mana yang lebih gede? Meregi atau hijaan? Meregi lagi. Berarti produk yang lebih baik adalah teh Meregi. Kita harus cari yang segmented margin, ROI, dan residual income-nya lebih gede dibanding alternatif lainnya. Oke. Untuk soal 2, segmented reporting udah selesai. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya dulu sebelum kita lanjut soal terakhir. Jangan lupa nanti pas ujian itu jangan cuma sampai income statement doang. Harus dilanjutin hitung ROI sama residual income sama kesimpulannya. Karena itu semua ada nilainya. Jangan sampai selesai income statement-nya doang ya. Gitu. Sampai sini ada yang mau nanya dulu teman-teman? Aku tunggu sampai 2 menit lagi ya. Kalau ada yang mau nanya, silakan.
Oke, teman-teman, kalau sampai sekarang masih belum ada yang mau nanya dulu, kita lanjut dulu ya ke soal terakhir yang mau kita bahas, yaitu relevant cost. Mungkin teman-teman di kelas lab-nya ada yang belum belajar materi ini, karena ini emang di minggu terakhir ya, mungkin di minggu ini ada yang belum dapat kelas lab. Jadi mungkin di sini akan sedikit mendahului, cuma nggak apa-apa, nanti kalian biar lebih cepat paham waktu dijelasin sama asdosnya masing-masing. Karena ini materi keep or drop, itu dipelajari di minggu terakhir, ya, di kelas asdos emang. Jadi untuk yang belum dapat di kelas asdos, belum kelas lab di minggu ini, kita belajar bareng di sini dulu ya. Oke, jadi di soal terakhir ini, kita diminta untuk membuat keputusan. Apakah Chichiko sebaiknya mempertahankan produksi mochi durian atau menghentikannya? Terus bikin hitungan-hitungannya. Nah, di sini dia kasih suatu tabel. Ada hitungan mengenai sales revenue, dikurang variable expense, contribution margin-nya berapa, sama dikurang fixed expense, dan net income-nya berapa. Net income or loss. Tapi ada beberapa angka yang masih tanda tanya atau yang masih belum diketahui. Kita mau cari tahu dulu nih. Nah, kita pindahin dulu ke sini. Aku mau pindahin dulu yang udah diketahui. Sales revenue mochi coklat. Variable expense sudah diketahui. Contribution margin 70-100. Ini belum, ini minus 1.400. 50.400. Teman-teman pindahin dulu yang udah diketahui ya di soal. Yang belum diketahui skip dulu. Nah, ini semua yang diketahui. Selanjutnya kita bisa mulai cari tahu yang belum diketahui. Ini fixed expense-nya mochi coklat sebesar 2/5 dari sales mochi durian. Sales mochi durian kan udah diketahui, jadi kita bisa cari tahu nih. Terus karena dia ini fixed expense dan ada tanda minus nih di sampingnya, jadi kita tulis juga tanda minus ya. Minus 2/5 dari sales mochi durian yang 90.500.000. Oke, terus net income or loss-nya kita bisa dapat tinggal contribution margin dikurang sama fixed expense. Dapatlah net income or loss-nya 33.900. 33.900.000. Terus yang mochi durian kita bisa cari dengan cara ini sebenarnya perhitungan matematis biasa aja ya, teman-teman. Kalau misalnya bingung juga sebenarnya bisa cocok logi aja gitu ya. Gimana biar dapat angka tersebut gitu. Contribution margin 50.400.000 harus dikurang berapa nih biar sampai jadi minus 1.400.000. Berarti dia itu harus dikurang sama 51.800.000. Kalau teman-teman mau cek benar apa enggak, 50.400.000 minus 51.800 dapatnya kan minus 1.400.000 gitu. Ini nggak usah dihafalin ya teman-teman, cara hitungnya gimana. Sebenarnya bisa cocok logi aja, berarti hitung itu tinggal dari bawah gitu dibalik ya. Nggak usah dihafalin. Ini aku hitung 130. Fixed expense, 130% dari fixed expense mochi coklat. Ini teman-teman kalau misalnya di ujian nggak mau tulis tanda minusnya juga sesuaikan aja sih sama dosen atau asdosnya masing-masing. Tapi yang penting teman-teman hitung contribution margin-nya tuh benar gitu ya. Ini kan di depannya ada tanda minus ya, yang variable expense. Kalau di sini di angkanya teman-teman nggak tulis minus karena pusing gitu ya ngitungnya gimana. Teman-teman nggak tulis juga nggak apa-apa, yang penting hitung contribution margin-nya benar, karena yang kita pentingin tuh angkanya, gitu ya, nggak penting lah tanda kurungnya, tanda minusnya gitu, yang penting angkanya benar. Teman-teman hati-hati hitungnya dan harus teliti.
Contribution margin berarti tinggal sales revenue ditambah variable expense. Dikurang variable expense. Nah, untuk yang pertama ini, hitungan matematis biasa aja, nggak usah dihafalin. Yang penting teliti aja gitu ya. Yang nggak diketahuin berarti carinya dari bawah dengan tanda yang terbalik gitu. Terus kalau teman-teman terakhir mau cocokin, tinggal coba aja dihitung dari atas nih. 120 juta 100, kurang 50 juta dapat sekian. Kurang lagi 36 juta 200 dapat sekian. Gitu ya. Ini matematika seperti biasa aja. Terus kita lanjut ke decision making nih, intinya. Kita kan keputusan yang mau kita ambil itu antara keep atau drop. Keep atau drop si mochi durian. Karena kalau teman-teman lihat nih, mochi coklat kan untung. Mochi taro juga untung. Yang rugi cuma si mochi durian nih. Rugi 1.400.000. Oh ya, ini kan aku pakainya tanda minus nih karena Excel aku. Nanti teman-teman kalau pas di ujian biasanya sih kita pakai tanda kurung ya, tanda kurung. Dalam kurung 1.400.000 gitu. Nah, ini karena settingan Excel aku jadi tanda minus. Tapi nanti di ujian pakainya kurung ya. Nah, untuk menentukan antara keep atau drop, kita harus mulai dari sales revenue. Sales revenue, kalau kita keep mempertahankan mochi durian, berarti ambil sales revenue-nya mochi durian. Variable expense-nya juga ambil punya mochi durian. Contribution margin berarti tinggal sales revenue kurang variable expense. Dapat contribution margin sekian. Ini masih sama nih kayak yang aku kuningin ini. Fixed expense juga sama, ambil aja dari yang kuning ini. Terus, kita biasanya sih aku kalau ngerjain soal relevant cost ini, setelah sampai fixed expense, aku bakal hitung fixed expense-nya punya drop. Kalau misalnya kita drop ya, fixed expense-nya berapa. Caranya adalah kita buka tabel lagi kayak gini nih, teman-teman. Kayak gini ya. Berarti kita lagi ngomongin info yang poin 3. 2 dulu ya. Katanya nih, fixed cost itu terdiri dari biaya utilitas, terus biaya gaji pegawai, terus biaya pemeliharaan, sama biaya penyimpanan. Nah, fixed cost semua mochi ini terdiri dari 4 biaya tersebut. Dengan perbandingan 3 banding 1 banding 2 banding 2. Ini aku bikin note kecil aja ya di samping. Terus kita mau pecah-pecahin nih. Mochi coklat, fixed cost-nya berapa? Tadi kan udah dapet nih di yang pertama. Kita mau cari utilitasnya berapa banyak, gaji pegawainya berapa, pemeliharaan berapa, penyimpanan berapa. Berarti fixed cost-nya kita ambil dulu ya dari tabel sebelumnya. Mochi coklat punya fixed expense 36.200. Aku hilangin dulu minusnya ya, karena kita mau ngomongin fixed cost-nya sendiri. Terus mochi durian. Mochi durian fixed expense-nya 51.800. Fixed cost sama fixed expense sama ya, teman-teman. Mochi taro fixed expense-nya 22.500. Oke. Terus kita selanjutnya bisa hitung utilitasnya berapa, gaji pegawai berapa, pemeliharaan berapa, penyimpanan berapa. Utilitas mochi coklat dulu. Utilitas tadi kan perbandingannya 3 per 3 tambah 1 tambah 2 tambah 2 itu kan 8 ya. Berarti 3 per 8 dikali fixed cost mochi coklat. Kalau gaji pegawai, perbandingannya 1. 1 banding 1 per 8 kali fixed cost-nya mochi coklat. Pemeliharaan 2 per 8 kali fixed cost-nya mochi coklat. Penyimpanan juga sama, perbandingannya 2. Berarti sama dengan yang pemeliharaan. Coba kita cek dulu. Ini kalau ditambahin semuanya, sum-nya jadi 36.200. Bener ya? Terus lanjut ke mochi durian. Utilitasnya 3 per 8 kali fixed cost mochi durian, gaji pegawai 1 per 8. Pemeliharaan 2 per 8 kali fixed cost mochi durian.
Penyimpanan karena perbandingannya sama-sama 2, berarti sama dengan pemeliharaan. Mochitaro juga nih, utilitasnya 3/8 kali fixed cost Mochitaro. Gaji pegawai 1/8 kali fixed cost Mochitaro. Pemeliharaan 2/8 kali fixed cost Mochitaro. Penyimpanan sama dengan pemeliharaan. Nah, ini kita udah pecahin satu persatu. Utilitasnya berapa, gaji pegawai berapa, pemeliharaan berapa, penyimpanan berapa. Selanjutnya, kita ngomongin fixed cost nih sampai kelar ya. Kita lanjut lagi ke info nomor 3. Yang tadi nomor 1 skip dulu aja ya, ntar dulu. Kita ngomongin fixed cost sampai selesai. Di info nomor 3, dia bilang, apabila produksi mochi durian dihentikan, maka perusahaan hanya perlu menanggung utilitas 40%. Pemeliharaan hanya perlu ditanggung 20%. Terus seluruh biaya penyimpanan tidak perlu ditanggung lagi. Berarti kan karena kita drop atau kita menghentikan produksi mochi durian, akan ada sejumlah fixed cost yang bisa kita hemat, yang tidak perlu kita tanggung, ya. Nah, kita bikin nih kolom di sampingnya. Aku sih bikin kata-katanya itu avoidable if drop mochi durian. Ini adalah biaya tetap atau fixed cost yang bisa kita avoid, bisa kita hindari kalau misalnya kita menghentikan mochi durian. Nah, dia bilang jika produksi mochi durian dihentikan, maka perusahaan hanya perlu menanggung utilitas 40%. Hanya perlu menanggung 40%. Berarti yang kita hemat adalah 60%, ya kan? 60% tidak perlu kita tanggung lagi. 60% kali utilitas mochi durian yang aku kuningin ini. Habis itu dia bilang, perusahaan hanya perlu menanggung biaya pemeliharaan 20%. Berarti yang kita hindari atau kita hemat itu 80% di bagian pemeliharaan. Yang avoidable atau yang bisa kita hindari ya, 80%. Kali pemeliharaan mochi durian. Habis itu seluruh biaya untuk penyimpanan tidak perlu ditanggung lagi. Berarti seluruh biaya penyimpanan ini bisa kita hindari. Ya, berarti avoidable adalah seluruhnya biaya penyimpanan. Habis itu, kalimat terakhir. Selain itu, biaya untuk gaji pegawai yang memproduksi mochi durian akan dipekerjakan untuk mochi rasa lainnya, sehingga akan menurunkan biaya gaji sebesar 25%. 25% ini dari total mochi durian, coklat, dan taro. Karena pegawai yang bikin mochi durian, karena dia diberhentikan nih dari produksi durian, dia akan beralih produksi ke coklat sama taro. Berarti dia bukan benar-benar hilang gitu ya, bukan benar-benar hilang pegawainya, tapi dia akan mengurangi biaya di tempat lainnya. Karena dia juga memproduksi rasa lainnya gitu. Tapi kalau misalnya dia cuma bilang gaji pegawai yang memproduksi mochi durian aja, dia nggak dipekerjakan ke rasa lainnya gitu, berarti yang hilang adalah di durian aja. Tapi karena ini pegawai mochi durian dipekerjakan untuk mochi rasa lainnya, berarti yang dihemat adalah sebesar 25% kan, menurunkan biaya gaji 25%. 25% dikali pegawai mochi coklat, tambah pegawai mochi durian, tambah pegawai mochi taro. Gitu ya. Gitu kata-kata, kalau misalnya kata-katanya dia dipekerjakan untuk mochi rasa lainnya. Berarti yang turun adalah keseluruhan ini. Gitu. Terus kita totalin berapa banyak biaya yang avoidable kalau kita drop mochi durian. Kita totalin ke bawah nih. Yang bisa kita hemat kalau kita drop mochi durian adalah 38.418.125. Nah, berapa angka yang harus masuk ke sini, ke perbandingan keep or drop? Yang harus masuk adalah mochi durian dikurang yang avoidable.
tutup kurung. Nah, ini yang tersisa, yang harus tetap kita bayar meskipun kita drop mochi durian. Ingat ya, tadi yang kita bikin tabel tambahan ini bukan fixed cost yang tersisa, tapi fixed cost yang kita hindari. Berarti yang tersisa berapa? Berarti tinggal mochi durian utuh dikurang yang bisa kita hindari. Sisanya adalah yang harus kita bayar. Yang harus kita bayar itu masuk ke bagian drop ini. Gitu. Terus baru kita lanjut ke info nomor 1. Katanya mesin yang biasanya digunakan untuk membuat isian durian akan disewakan dengan harga 2 juta per catur wulan, dan dia juga bisa menyewakan freezer untuk menyimpan durian kepada pihak luar, sebesar 10% dari contribution margin mochi durian per tahun. Ini kan sebenarnya kalau misalnya kita memberhentikan produksi mochi durian, kita akan bisa menyewakan freezer. Dari kita menyewakan itu, kita akan dapat uang, ya kan? Itu kita tulis sebagai opportunity cost. Opportunity cost yang masuk di bagian keep. Kita masukinnya di keep, bukan di drop. Kenapa? Kalau teman-teman ingat, opportunity cost itu kan biaya peluang atau biaya yang biaya yang kita tanggung karena kita tidak memilih alternatif lainnya. Kalau misalnya kita tidak pilih drop, berarti kan kita pilih keep. Kalau kita pilih keep, kita nggak jadi nih dapat pendapatan sewa tersebut. Makanya itu jadilah opportunity cost untuk opsi keep. Jadi masuknya di keep ya. Dan sifatnya mengurangi. Karena dia itu expense, dia itu biaya ya. Angkanya berapa? 2 juta per catur wulan. Catur wulan itu 4 bulan. Berarti kalau mau dijadiin setahun tinggal kali 3. Ditambah sama freezer, sewa freezer. 10% dari contribution margin mochi durian. Kita lihat lagi ke atas. Contribution margin mochi durian. 50.400.000. Tutup kurung. Opportunity cost-nya segini. 11.040.000. Habis itu nomor 4. Chichiko ada mengiklankan produknya melalui endorsement di aplikasi TikTok. Tetapi karena ada penghentian produk mochi rasa durian, maka perusahaan harus membayar sisa biaya iklan sebesar 5% dari variable expense mochi taro. Berarti ini adalah advertising expense yang harus kita bayarkan jika kita menghentikan produksi mochi durian. Berarti ini adanya di bagian drop. Kita harus bayar, ini sifatnya pengurang ya, makanya depannya aku kasih minus. Sebesar 5% dari variable expense mochi taro. Variable expense mochi taro. Oh, nggak usah minus deh, karena itunya udah minus. Karena mochi taro ini variable expense-nya udah minus, makanya tadi minus di depan aku ilangin ya. Nah, ini hasilnya jadi minus 2.353.000. Terus di nomor 5, ada info bahwa apabila produksi mochi durian tidak dilanjutkan, maka diprediksi pembeli akan membeli varian rasa lain, sehingga terjadi peningkatan penjualan mochi taro sebesar 2% dan mochi coklat sebesar 3%. Nah, ini tuh kalau misalnya kita menghentikan nih produksi mochi durian. Mochi taro dan mochi coklat akan semakin laku karena pembeli beralih gitu ya. Jadi di sini dia akan memunculkan gain on sales of mochi taro. Sifatnya menambah ya karena gain. Dan masuknya di drop. Mochi taro katanya penjualannya akan naik 2%. 2% kali sales atau penjualannya mochi taro yang 130 juta sekian ini. Terus selanjutnya mochi coklat juga penjualannya akan naik. Berarti gain on sales of mochi coklat. Sifatnya juga menambah karena dia gain dan adanya juga di bagian drop.
3% dari penjualan mochi coklat. 120 juta 100 kita kali sama 3%. 3.603.000. Habis itu untuk hitung net income or loss, kita tinggal hitung dari contribution margin. Berarti contribution margin harus dikurang fixed expense, kurang opportunity cost, dan lain-lain kalau ada ya. Ini di bagian keep kebetulan adanya sampai situ doang. Nah, kalau dia keep, dia akan mengalami net loss 12.440.000. Selanjutnya kita mau lihat kalau misalnya dia drop, dia akan untung berapa atau rugi berapa sih? Nah, sama kita hitungnya mulai dari contribution margin. Karena dia tuh kalau misalnya dia drop, dia menghentikan produksi mochi durian, berarti otomatis nggak ada sales revenue, nggak ada variable expense, nggak ada contribution margin, tapi ada fixed expense, karena tadi ada biaya yang bisa kita hindari itu nggak 100%, masih ada yang harus kita bayar, ya kan? Yang harus kita bayar itu 13 juta sekian, terus harus kita kurangin sama biaya lain, kayak advertising expense, terus juga kita perlu tambahin sama gain on sales, dan dapatlah net income or loss-nya kalau kita drop sebesar rugi, masih rugi sih tetap, tapi ruginya 9.516.275. Nah, antara keep sama drop, kalau teman-teman lihat, yang net loss-nya lebih kecil, yang rugi lebih kecil adalah drop. Berarti kesimpulan atau keputusan kita adalah Ichiko lebih baik menghentikan produksi mochi durian karena kerugiannya akan lebih kecil daripada jika mempertahankannya. Nah, kita pilih yang ruginya lebih kecil, yaitu drop. Berarti kesimpulannya lebih baik menghentikan atau drop produksi mochi durian karena kerugiannya akan lebih kecil. Nah, soal 5 tentang relevant cost juga udah selesai. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain? Kalau ada yang mau ditanyain, baik dari soal sebelumnya, yang variable and absorption, terus segment reporting, sama yang terakhir soal ini, relevant cost, boleh ditanyain ya teman-teman. Mungkin aku tunggu 4 menit lagi ya. Kalau teman-teman ada yang mau nanya, dipersilakan.
Kak Feliana ini udah selesai? Aku lagi kasih kesempatan buat yang mau nanya. Aku lagi kasih waktu. Oke, Kak. Oke. Oke, teman-teman, kalau misalnya nggak ada yang mau nanya, mungkin kita cukupkan aja sampai di sini. Kalau misalnya setelah ini ada yang mau ditanyain, boleh chat aja ke tim aku ya. Thank you. Oke, thank you Kak Feliana udah sharing tentang lab Akmen. Thank you juga kakak-kakak teman-teman yang udah join pada hari ini. Boleh tolong on cam dulu nggak mau dokumentasi? Tania, sorry ya, aku nggak bisa on cam nih, soalnya kameranya lagi bermasalah. Oke, nggak apa-apa Kak. Ya, ini aku SS dulu deh. Oke. Oke, sekali lagi terima kasih ya Kak Feliana dan teman-teman. Karena udah selesai, boleh leave. Oke, thank you Natania, thank you semuanya. Aku leave duluan ya. Kak. Iya, sama-sama. Kak.